Nah, ini yang mau saya sampaikan yang terakhir ini. Yang tadi saya bilang, simak yang satu ini. Sabda Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan kebajikan sekecil apapun. Makanya kalau ada orang berbuat baik itu jangan kemudian dinyinyir. Alah, sedekah kok sakmono. Jangan. Kebaikan sekecil apapun itu ya baik. Keburukan sekecil apapun ya buruk. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang amal yang kecil yang kita anggap remeh itu yang menyelamatkan dan menyebabkan kita masuk surga. Almarhum ayah saya itu kalau Isa-Isa dilarang sama anaknya, jawabannya simpel, nanti yang buat bapakmu masuk surga ya insya Allah ini gitu ya. Isa-Isa tuh cuci-cuci piring gitu kan ya, cuci gelas. Itu ayah saya mengatakan ini nanti yang menyebabkan bapakmu masuk surga ya ini. Jadi tidak mengandalkan tahajudnya, malam yo bangun yo munajah. Saya kok dengarkan ayah saya munajah itu kok yo hafal tuh nih Rai Ram itu ya. Hafal tuh doanya wali-wali tak dengarkan kalau malam tuh seperti orang Jawa uro-uro tuh loh. Ya, seperti itu. Nah ini tapi nggak bangga sama itunya. Yang dibanggakan ini loh, Isa-Isahnya bapakmu nanti menyebabkan bapakmu masuk surga, cuci-cuci piring. Mungkin kita menganggap di pengajian yang bagian dapur Isa-Isah itu remeh-temeh. Habibnya yang ceramah nih, kiainya yang ceramah, ustadznya yang ceramah, ustadzahnya yang hafal Al-Quran. Wah ini amalnya yang luar biasa. Jebulane sing mlebu swarga dhisik ya, yang masuk surga lebih awal, yang ngedum teh. Kenapa? Orang dipandang, dianggap remeh, dianggap elek gitu kan ya. Kerjaannya yang ngedum-ngedum ya. Ternyata itu yang cepat masuk surga. Seperti tukang sapu di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang nyapu masjid itu nenek-nenek, sampai ketika meninggal Kanjeng Nabi SAW itu marani, mana kuburannya ya, makamnya di mana, sampai disolatkan, sudah dikubur masih disolatkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah meremehkan kebaikan kita atau kebaikan orang lain sekecil apapun. Termasuk di sini disebutkan walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kebaikan itu berupa kamu ketemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Masya Allah. Jadi saya ini mau ngajar nih, berusaha minimal mesem. Kalau ada orang nanya, Habib novel tuh kalau ceramah kok mesem? Latihan. Jangan dikira nggak latihan, latihan dulu. Kadang lihat depan cermin dulu ya awalnya ya. Depan cermin mesemku bener apa urung gitu ya. Latihan. Kenapa? Karena tugas dari Nabi SAW ketemu dulur mesem gitu ya. Kalau ketemu saudaramu wajah yang berseri-seri. Lo wajah saya ini tak jadikan modal. Moga-moga sing sumpek nyawang aku hilang sumpeknya. Kan begitu ya. Mudah-mudahan yang suntuk lihat wajah saya hilang suntuknya. Kan jadi amal. Nah, coba kalau ibu-ibu, suami ibu lihat ibu tambah sumpek, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak istrinya lihat wajahnya tambah sumpek, na'udzubillah min dzalik. Saya pengen pasangan hidup saya lihat saya sumpeknya hilang, anak saya lihat saya sumpeknya hilang, dulur saya lihat saya sumpeknya hilang. Kan begitu. Biwajhin taliq, dengan wajah yang seger. Ya, wajah yang seger berseri-seri. Nah sayangnya ini banyak ini. Maaf ya Bu, nggak maksud nyindir ya Bu. Ibu tuh mendefinisikan berseri-seri itu benges 3 senti. Ketemu dulur bengesan. Iya, bedak 5 mili, ya bedak kandel gitu ya, 0,5 senti. Itu, wah berseri-seri. Bukan itu. Bukan masalah pakai lipstik, bukan masalah pakai bedak dan lain sebagainya. Tapi hatinya mesem, kemudian tampak di wajah mesem, berseri-seri, seger. Ya wajahnya seger. Loh saya itu kalau lagi wajah saya tak seger kan, saya tuh lihat wajah saya sendiri walaupun nggak bercermin, itu malu seger. Wah aku lihat wajahku seger, narsis memang ini. Walaupun nggak pakai cermin ya, saya merasakan wajah saya seger, saya sawang, saya lihat wajah saya jadi seger. Nah, coba kalau kita lagi wajah nggak enak, terus kita bercermin lihat wajah kita sendiri. Lawang kita lihat wajah kita sendiri aja takut, apalagi orang lain. Kita lihat wajah kita sendiri aja itu suntuk, apalagi orang lain. Nah ini loh, jadikan wajahmu modalmu masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap pemirsa? Hadirin siap? Gampang toh masuk surga? Modalnya apa?
berseri-seri. Di atasnya senyum itu. Jadi bukan cuma di bibir, tapi wajahnya semua. Matanya itu berseri-seri. Lo ada senyum lo ya, tapi matanya itu Masya Allah membunuh. Ya tuh ya, mesem, tapi matanya itu titenono gitu kan ya. Tunggu tanggal mainnya. Itu bukan berseri-seri, itu senyum yang membunuh gitu ya. Naudzubillah min dzalik, itu senyum ancaman. Ini enggak berseri-seri. Jadi betul-betul matanya tersenyum, pipinya tersenyum, bibirnya tersenyum, karena hatinya sudah tersenyum, seger. Nah ini kalau dilakukan tiap hari, Masya Allah, hidup kita seger, dan itu segernya nular pada orang lain. Cek ya Bu ya, cek, boleh dicek. Ya, Ibu pernah enggak di satu hari kemudian kok tiba-tiba jadi sumpek gitu? Pernah ya? Dan itu gara-gara melihat wajah seseorang yang membuat sumpek di rumah. Pernah enggak? Ngaku atau ngaku? Oh. Ngaku ya. Gara-gara lihat wajah yang sumpek itu, kita tiba-tiba jadi sumpek. Nang omah kok sing disawang kok ngene, begitu ya. Yang dilihat di rumah kok wajahnya seperti ini saja. Iya. Didoakan mati ya keliru. Masa mau didoakan meninggal dunia kan nggak boleh ya. Doakan panjang umur, sehat wal afiah. Ya mungkin kan di kantor ada yang nyebelin satu orang, itu kan ujian. Ya, ujian. Di tempat kerja ada yang wajahnya nggak menyenangkan satu orang, ujian ya. Ya kalau orang itu wajahnya nggak menyenangkan, jadilah wajah kita yang menyenangkan. Nanti kan ya tetap menang. Nggak ada judulnya api mengalahkan air, itu nggak ada. Tetap yang menang adalah air. Tunggu tanggal mainnya, begitu saja. Kalau apinya besar, airnya harus lebih besar dan lebih banyak dan lama. Suwe-suwe yo mati, padam dengan sendirinya. Jadi senyum kita dari hati itu yang penting, bukan di bibir. Lu kadang di bibir tapi hatinya itu sama ngancam kok. Iya, entenono mati bojomu tak rabi. Masya Allah. Ini ada yang begitu. Kelihatannya sama ibu, ketemu ibu senyum-senyum gitu ya, tapi hatinya melaknat. Hatinya melaknat. Tunggu tanggal mainnya. Naudzubillah min dzalik. Mesem dari hati, senyum dari hati. Siap pemirsa dimanapun Anda berada. Lawang saya ini nerangkan begini, saya dia ngakak kok ya. Saya ini ketawa, hati saya melihat diri saya sendiri. Ya, senyum. Mesti setan bisiki, utangku akeh Bib, gimana cara senyumnya? Hutang saya banyak Bib, gimana cara senyumnya? Lawang saya itu mau jual mobil, saya kelilingkan saja, jelas-jelas saya mau jual Bib novel, gak ada yang mau beli kok. Ya, itu ya nyantai-nyantai saja, senyum-senyum, kan begitu ya. Mau cari pinjaman, ya nggak gampang zaman sekarang cari pinjaman. Waktu butuh, ya nyantai, ya senyum-senyum saja. Senang hati, jangan kemudian mengatakan lagi piye Bib, beban hidupku berat. Aduh, Masya Allah, wong edan ki bebannya luwih akeh. Orang gila itu bebannya lebih banyak sampai jeglek, betul kan ya? Tapi nyatanya orang gila itu ya senyum. Lah kamu yang waras terus senyum aja kok susahnya luar biasa. Apa mau jeglek dulu? Apa mau begitu? Ya naudzubillah min dzalik. Makanya jangan beralasan beban hidup. Kadang ini ibu-ibu, suami tidak tahu perasaan istri, ya Allah, nak ngerti ya wali. Oh, namanya kaum pria itu takdirnya banyak pakai akal daripada pakai perasaan. Dan ibu-ibu harus bersyukur, laki-laki itu pakainya akal, perasaannya dipakai cuman sedikit. Coba kalau laki-laki pakainya perasaan terus, Masya Allah Bu, jenengan gak sakit, gak bisa hidup. Begitu jenengan itu gak enak awak titik, ada apa sayang? Masya Allah. Ya, baru mau keluar, jangan keluar. Nanti kalau ada supir ngantuk gimana? Iya. Nanti kalau kena angin, masuk angin gimana? Nanti kalau kena angin mampir terus mati ngadeg piye? Udah di rumah saja diselimuti. Saya mau tanya, punya suami model begitu bahagia atau sengsara? Tambah mumet ya, tambah mumet. Jadi kurang luweh. Ya ada begininya, ada begitunya. Beban hidup, semua orang punya beban hidup, tapi senyum ini enggak ngurus beban hidup. Senyummu bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Karena kalau kita senyum wajah enak, lagi sedekah. Lah sedekah itu buat siapa? Hati-hati loh ya, hati-hati, awas ini. Ini kadang ada orang sedekah ki rumongso, aku sedekah. Aduh,
Ini buat kamu ngasih orang berapapun itu, kamu lagi bayar untuk masuk surga, lagi bayar untuk selamat dari neraka. Mestinya kamu cium tangannya orang yang kamu sedekahi, suwun, terima kasih sudah mau terima sedekah saya. Coba kalau nggak ada yang mau terima, Pak, oh sorry bro, sugih aku, Masya Allah, oh mohon maaf, tolong diterima biar saya sama dengan neraka. Oh saya juga mau sama dengan neraka, iya, tapi saya nggak bisa terima sedekah jenengan. Lu kenapa? Oh sugih aku. Kabeh nolak. Yang nggak punya duit, oh mohon maaf, saya nggak bisa terima uang Anda. Kenapa? Nggak jelas ini halal haramnya dari mana. Saya nggak berani terima, nanti saya terima masuk neraka. Wah tambah mumet tau Pak Dewi. Kalau sing gelem nerima, bingung. Makanya jangan pernah merasa, termasuk fiqhus sedekah, ilmunya sedekah itu tidak pernah merasa berbuat baik kepada yang disedekahin, justru merasa yang disedekahin lagi berbuat baik karena mau menerima sedekahnya. Kadang-kadang tuh orang sedekah sama kiai, sedekah sama ustadz, sedekah sama bunyai, sedekah sama masjid, sedekah sama pesantren, sedekah sama majelis ilmu, sedekah sama orang yang lagi sakit di rumah sakit, merasa aku pahlawan. Keliru. Pahlawannya itu yang kamu sedekahin karena menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Lah kamu menyelamatkan dia dari apa? Kan begitu ya. Nah ini jangan sampai kita senyum merasa, wow, tak mesemi lo ya, boro-boro tak mesemi sama suami, boro-boro tak mesemi. Senyummu untuk suamimu adalah jalanmu menuju surgamu. Kan begitu ya. Senyummu untuk pasangan hidupmu adalah jalanmu menuju surgamu. Senyummu untuk orang di sekitarmu, jalanmu menuju surgamu. Maka jangan pernah engkau merasa telah berbuat baik ya kepada orang lain. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sebetulnya lagi berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Alhamdulillah.